Mungkin beberapa di antara kita seringkali menciptakan luka-luka dan trauma yang menyebabkan rasa benci dan kecewa pada diri sendiri, dan bahkan melihat diri sendiri sebagai beban. Beban dari kesalahan yang tak kunjung hilang, dari luka yang ia ciptakan sendiri, dari keputusan yang membuatnya kehilangan banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Jangan hanya belajar memaafkan orang lain saja. Justru, yang terpenting memaafkan diri sendiri dulu dengan menerima keadaan, mengakui kesalahan, dan mau untuk merangkul diri sendiri untuk melangkah lebih baik lagi. Kembali memaklumi bahwa diri sendiri juga manusia yang tentu bisa melakukan kesalahan apapun dan kapanpun. Karena memaafkan diri adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Kasih yang tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya menerima dengan penuh pengertian. Ada luka yang tak bisa dihapus waktu, tapi bisa dilunakkan oleh penerimaan. Ada kenangan yang tak bisa hilang, tapi bisa berubah makna ketika kita sudah berdamai. Kadang kita berpikir bahwa rasa bersalah adalah bentuk penebusan. Kita hukum diri sendiri dengan rasa tidak layak, dengan pikiran bahwa kita pantas menderita. Namun sesungguhnya, tidak ada kedamaian yang lahir dari menghukum diri. Kedamaian hanya tumbuh dari penerimaan bahwa kita manusia yang sedang belajar. Seni memaafkan diri adalah seni mengenali luka tanpa menutupinya dengan senyum palsu. Seni untuk berkata, "Aku memang sempat salah, tapi aku tetap pantas dicintai. Aku memang gagal, tapi aku masih bisa mencoba lagi. Aku memang sempat tersesat, tapi aku menemukan arah pulang." Hidup tak menunggu kita sempurna untuk melangkah. Ia menunggu kita berdamai, karena hanya hati yang berdamailah yang mampu mencintai lagi, berani lagi, dan hidup lagi. Jadi, jangan menunggu hari di mana semuanya sempurna, karena hari itu mungkin tak pernah datang. Mulailah dengan hari ini, dengan diri yang masih berantakan, dengan hati yang masih belajar memaafkan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan detaknya yang terus berjuang, karena itu tanda bahwa dirimu belum menyerah. Dan itu sudah cukup, sebab memaafkan diri bukan akhir dari luka, melainkan awal dari kedamaian. Jika kamu sedang berada di titik itu, di mana semuanya terasa berat dan kabur, ingatlah, kamu bukan kegagalanmu. Kamu adalah perjalanan yang terus tumbuh, meski pelan, meski tidak sempurna. Izinkan dirimu untuk memulai lagi. Ketika kamu sudah siap, senyumlah pada diri sendiri, dan jangan lupa berterima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Di dalam setiap manusia, ada ruang yang tidak pernah benar-benar tenang. Ruang tempat kesalahan disembunyikan, tempat penyesalan disimpan tanpa suara. Di sana, seseorang masih berbicara pada dirinya yang dulu, yang gagal, yang hancur, yang kehilangan arah. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Banyak hal di dunia ini bisa dilupakan, tapi rasa bersalah tidak termasuk di antaranya. Ia menempel seperti bayangan, mengikuti langkah, menyelinap di tengah malam, mengingatkan pada sesuatu yang sudah terjadi tapi belum diikhlaskan. Memaafkan diri sendiri bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang berani menghadapinya tanpa lagi gemetar. Tentang menatap diri di cermin dan tidak lagi marah pada sosok yang dulu melakukan kesalahan. Karena bagaimanapun, diri itu masih dirimu. Masih orang yang sama yang dulu jatuh, namun kini sedang mencoba berdiri kembali.
Ada masa di mana pikiran menjadi tempat paling berisik. Bukan karena orang lain, tapi karena terlalu banyak kalimat yang tidak pernah terucap. Kalimat seperti, seandainya aku bisa mengulang waktu. Atau, seandainya aku tidak melakukan hal itu. Kata seandainya itu seperti menjadi penjara. Ia membuat seseorang terus hidup di hari kemarin, tanpa menyadari bahwa hari ini pun sedang berlalu tanpa sempat disyukuri. Memaafkan diri berarti keluar dari penjara itu, mengakui bahwa waktu tak bisa diulang, dan setiap langkah yang salah bukanlah kutukan, tapi pelajaran yang menuntun menuju versi diri yang lebih sadar. Kadang yang membuat luka terasa berat bukan kejadian itu sendiri, melainkan cara kita memperlakukannya, menolak, menyesal, menghakimi tanpa ampun. Padahal semua jiwa yang belajar pasti pernah salah langkah, dan tidak ada satupun manusia yang lahir dengan peta sempurna. Setelah memberi maaf, hidup mulai terasa berbeda. Langit yang dulu kelabu kini terlihat sedikit lebih biru. Langkah yang dulu berat kini terasa lebih ringan. Itulah tanda bahwa hati mulai sembuh, bahwa seseorang sudah tidak lagi hidup dalam penyesalan, tapi dalam penerimaan. Diri yang dulu jatuh, kini belajar berjalan dengan lebih bijak. Diri yang dulu menyalahkan, kini tahu cara memahami. Dan dari situlah lahirnya kedewasaan yang tidak bisa dibeli oleh waktu. Memaafkan diri bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang lebih jujur dan damai. Bagi setiap hati yang pernah retak, bagi setiap jiwa yang masih menenggung rasa bersalah, terima kasih karena sudah tetap bertahan sejauh ini. Tidak semua orang sekuat dirimu, berani mengakui, berani menatap luka, berani memaafkan. Mungkin perjalanan ini masih panjang, tapi kamu sudah melangkah sejauh ini. Dan itu adalah keajaiban kecil yang layak disyukuri. Suatu hari nanti, saat kamu menatap cermin lagi, kau akan melihat seseorang yang berbeda. Masih kamu, tapi lebih lembut, lebih damai, lebih manusiawi. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seperti sedang berdiri di tengah reruntuhan dirinya sendiri. Segalanya terasa hancur, bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena kehilangan rasa damai di dalam dada. Rasa itu datang pelan-pelan, dari hal kecil yang tak sempat dimaafkan, dari keputusan yang dulu diambil dengan tergesa, dari kata-kata yang pernah melukai dan tak bisa ditarik kembali. Malam demi malam berlalu dengan pikiran yang berisik. Tidur hanya menjadi jeda antara dua penyesalan. Dan di antara semua itu, kita seringkali berpikir, seandainya semua bisa diperbaiki. Namun waktu tidak bisa dimundurkan, dan hidup tidak bisa disusun ulang seperti halaman buku yang bisa dihapus. Seseorang hanya bisa berjalan maju sambil membawa kesalahan itu, sampai akhirnya ia lelah, lalu mulai belajar melepaskan. Begitulah cara awal memaafkan diri dimulai, bukan dengan kekuatan besar, melainkan dengan kelelahan yang jujur. Kelelahan yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Setiap manusia punya versi dirinya yang tidak ingin diingat. Versi yang keliru, yang gagal, yang memalukan. Namun bagian itu tetaplah bagian dari diri kita. Diri yang dulu membuat keputusan yang salah adalah diri yang tidak tahu cara yang lebih baik saat itu. Ia bukan musuh yang harus dibenci, melainkan anak kecil dalam diri yang butuh dimaafkan. Seringkali seseorang tidak tumbuh karena tidak pernah memeluk dirinya yang dulu. Ia terus berlari menjauh dari masa lalu, padahal duka itu tidak ingin dihapus, hanya ingin dipahami. Memaafkan diri bukan berarti menolak tanggung jawab.
ia justru lahir dari kesadaran bahwa tanggung jawab tidak sama dengan penyiksaan. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa menjadikan diri sebagai korban abadi dari masa lalu. Cobalah sejenak untuk menutup mata. Bayangkan dirimu di masa lalu, dirimu yang sedang menangis, kecewa, atau takut. Dekati sosok itu dengan lembut dan katakan padanya bahwa ia sudah cukup berjuang. Ia tidak perlu terus disalahkan. Ia hanya perlu dipeluk. Karena di balik semua pilihan yang keliru, ada niat baik yang belum sempurna. Banyak orang menolak berdialog dengan diri sendiri, padahal kadang yang dibutuhkan bukan nasihat, melainkan kehadiran yang penuh belas kasih. Ketika seseorang mulai berbicara baik pada dirinya, rasa bersalah yang keras itu perlahan melunak. Luka yang dalam pun mulai tenang. Ada saatnya kita harus berhenti menghakimi diri, karena rasa bersalah yang terlalu lama dipelihara tidak lagi menjadi bentuk tanggung jawab, melainkan bentuk penolakan terhadap diri sendiri. Setiap manusia berhak merasa damai, bahkan setelah melakukan kesalahan besar sekalipun. Bukan karena dunia memberi izin, tapi karena jiwa tidak bisa terus disiksa tanpa henti. Ketika seseorang belajar berkata, "Aku berhak tenang," itu bukan bentuk pembenaran, melainkan bentuk keberanian untuk hidup lagi. Hidup yang terus terjebak di dalam rasa bersalah tidak akan pernah menemukan makna. Dan maaf untuk diri sendiri adalah satu-satunya jalan keluar dari labirin itu. Rasa bersalah memang perlu ada. Ia mengajarkan tentang tanggung jawab, tentang batas, tentang nilai dari sebuah tindakan. Namun rasa bersalah tidak diciptakan untuk dijadikan tempat tinggal. Ia hanya penanda, bukan alamat. Tinggal terlalu lama di dalamnya akan membuat seseorang kehilangan arah. Ia akan mengulang kesalahan yang sama karena merasa tidak pantas mendapat kesempatan baru. Padahal, hidup selalu menyediakan ruang kedua. Selalu ada hari berikutnya untuk menjadi lebih baik. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, selama seseorang mau mencoba. Memaafkan diri berarti berani keluar dari rumah rasa bersalah dan membangun rumah baru bernama harapan. Maaf bukan hadiah untuk kesempurnaan, melainkan jembatan bagi yang ingin pulang ke dirinya sendiri. Ketika seseorang memberi maaf pada dirinya, ia sedang mengatakan, "Sudah cukup aku membenci diriku. Sudah cukup aku menghukum hatiku." Dan dari situ, perlahan hati mulai berdetak dengan irama yang lebih lembut. Tidak lagi dikejar oleh masa lalu, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan kesalahan baru. Memaafkan diri bukan tentang membuang masa lalu, tetapi tentang menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Sebab selama maaf belum diberikan, masa lalu akan terus menjadi rantai yang menahan langkah. Proses memaafkan diri tidak datang dalam satu malam. Ia adalah perjalanan yang panjang, penuh detik yang sunyi dan air mata. Kadang hari terasa berat, kadang ingin menyerah. Namun setiap upaya kecil tetap berarti. Bahkan saat seseorang hanya mampu berkata, "Aku ingin memaafkan," meski belum bisa, itu pun sudah langkah besar. Penyembuhan tidak selalu terlihat indah. Terkadang ia tampak seperti kebingungan, diam, atau bahkan mundur. Tapi di balik semua itu, ada proses pelunakan hati yang sedang bekerja diam-diam. Dan dari proses itulah, seseorang mulai menemukan bahwa dirinya tidak seburuk yang ia kira. Bahwa di balik semua rasa bersalah, masih ada niat baik yang ingin diperbaiki. Tidak ada luka yang sia-sia jika seseorang mau belajar darinya. Luka mengajarkan kelembutan, mengajarkan kesadaran, mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk sempurna, tapi untuk terus tumbuh. Kesalahan yang dulu menyakitkan, kini menjadi jalan bagi empati. Kini seseorang lebih peka terhadap luka orang lain, lebih mengerti makna sabar, lebih tahu cara memahami tanpa menghakimi. Luka, jika dipeluk dengan cinta, akan berubah menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi langkah baru dalam kehidupan. Dan cahaya itu lahir dari keberanian untuk berkata, "Aku sudah berdamai dengan masa laluku." Mari menyapa diri di masa kini, masa yang sekarang sedang dijalani.
Karena hidup bukan lagi tentang menghapus masa lalu, tapi tentang hadir sepenuhnya di masa kini. Diri yang sudah memaafkan akan berhenti menoleh ke belakang terlalu sering. Ia mulai menikmati setiap nafas, setiap langkah, setiap hal kecil yang dulu diabaikan karena hati terlalu berat. Ia mulai makan dengan tenang, tidur tanpa rasa bersalah, tersenyum bukan karena berpura-pura, tapi karena hatinya sungguh-sungguh mulai tenang. Itulah tanda bahwa maaf telah bekerja. Ia tidak membuat masa lalu hilang, tapi membuat masa lalu tidak lagi berkuasa. Untuk setiap jiwa yang masih belajar berdamai, terima kasih sudah tetap bertahan sejauh ini. Tidak mudah berjalan sambil membawa kesalahan, tidak mudah berdamai dengan bayangan sendiri. Namun kamu melakukannya, pelan tapi pasti. Kamu berani menatap cermin dan melihat seseorang yang masih layak dicintai. Seseorang yang tidak sempurna, tapi masih punya hati yang lembut untuk terus belajar. Hiduplah dengan lebih lamban. Rawat dirimu seperti kamu merawat sesuatu yang berharga. Berhentilah menilai dirimu hanya dari luka yang pernah kamu buat. Kamu lebih dari kesalahanmu. Kamu adalah proses yang terus tumbuh menuju ketenangan. Dan setiap kali kamu menutup mata malam ini, ingatlah bahwa kamu sudah memaafkan dirimu hari ini, dan itu sudah cukup. Jika hati ini mulai terasa ringan, itu tandanya maaf sudah mulai berakar. Dan dari akar itu akan tumbuh cinta yang lebih jujur, lebih tulus, lebih damai untuk diri yang pernah kau benci, namun kini telah kau cintai kembali. Dan pada akhirnya, hidup bukan tentang menebus setiap kesalahan, tapi tentang belajar mencintai diri di tengah semua luka yang belum sempurna sembuh. Tidak ada hati yang benar-benar bersih dari masa lalu. Namun setiap hati punya kesempatan untuk mulai lagi. Hari ini, jika kamu sudah berani berkata, "Aku memaafkan diriku," itu artinya kamu telah melangkah menuju kedamaian yang sesungguhnya. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena tetap bertahan ketika semuanya terasa runtuh. Berterima kasihlah pada hatimu, karena masih berani berharap meski sering kecewa. Dan jika suatu hari nanti luka itu terasa lagi, ingatlah, kamu sudah tahu cara menenangkannya. Dengan cinta, dengan penerimaan, dengan maaf yang tulus. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga setelah video ini, kamu bisa tersenyum sedikit lebih tenang. Karena tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan pulang ke dalam diri sendiri.